Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja membuat pengumuman bahwa istana sedang membutuhkan seseorang yang berminat menjadi menteri kerajaan. Sayembara ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mendaftarnya. Tapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah, harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh istana. Para penduduk berbondong-bondong mendaftarkan diri, satu persatu diseleksi oleh pihak kerajaan. Namun, karena banyak yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus mengikuti tes, mereka akhirnya gagal meraih impiannya. Kabar tentang adanya lowongan menjadi menteri sampai juga ke telinga Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tapi mengingat kemampuan akan dirinya, ia yakin bahwa dirinya tidak mungkin lolos seleksi. Tiba-tiba terbesit di benaknya sosok Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja? Aku akan meminta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus mengikuti tes, pikir Abu Jahal. Dengan membawa buah-buahan dan beberapa makanan yang disukai oleh Abu Nawas, Abu Jahal bertandang ke rumah Abu Nawas. Ia kemudian mengutarakan niatnya bahwa dirinya ingin menjadi seorang menteri. Apa-apa, aku tidak salah dengar. Abu Nawas kaget. Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkan aku kepada Baginda supaya menjadi menteri istana, bujuk Abu Jahal. Tidak Abu Jahal, aku tidak mau melakukannya, tolak Abu Nawas. Ini kesempatan satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik kepada masyarakat. Aku ingin hidupku berguna bagi masyarakat. Aku ingin sisa hidupku ini dikenal sebagai menteri yang baik, rayu Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia masih bingung apakah ucapan Abu Jahal bisa dipercaya. Baiklah, Abu Jahal, aku akan coba mengusulkanmu kepada Baginda Raja. Tapi awas, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang dan dengan jabatanmu, aku sendiri yang akan menghajarmu, ancam Abu Nawas. Abu Jahal pun berjanji bahwa dirinya akan mengemban amanah dengan baik. Singkat cerita, usulan Abu Nawas kepada Baginda Raja, Abu Jahal akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri. Selang beberapa tahun kemudian, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku Abu Jahal. Selama menjabat sebagai menteri, Abu Jahal dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang
mengambil hasil panen warga. Manakala tak mampu membayar pajak, tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia pun segera berangkat ke istana untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas hendak melaporkan perbuatan Abu Jahal dan meminta supaya secepatnya Abu Jahal dipecat. Akan tetapi, niat Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja mengalami kendala. Pasalnya, para prajurit penjaga gerbang istana telah disuap oleh Abu Jahal. Mereka diperintahkan agar tidak melaporkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kurang ajar Abu Jahal, tunggu saja pembalasanku, ucap Abu Nawas penuh dengan emosi. Ia pun mencari cara supaya dipanggil Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung yang bersarang di dekat istana. Dari situlah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh para warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa mengetahui bahasa burung. Hanya dalam satu waktu, sekejap, berita ini pun beredar di masyarakat yang akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Raja yang kalah itu sering terganggu oleh suara burung, berinisiatif memanggil Abu Nawas. Hal ini sontak membuat Abu Jahal was-was, sebab kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, nasib dirinya sebagai menteri akan berakhir paduka yang mulia. Untuk apa memanggil Abu Nawas kemari? Bukankah kemarin Abu Nawas sering mengerjai paduka dengan berita bohongnya, kata Abu Jahal, mencoba mencegahnya. Apa urusanmu melarangku? Bentak Baginda Raja. Ampun paduka, saya tidak melarang. Saya hanya tidak ingin paduka dibohongi terus-menerus, ujar Abu Jahal. Beralasan, baiklah paduka, saya akan menyuruh beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas, kata Abu Jahal. Melanjutkan, rupanya usaha Abu Jahal untuk menghalangi Abu Nawas bertemu Baginda tidak berhenti sampai di situ. Ia menyogok beberapa prajurit istana supaya berbohong kepada Baginda Raja. Mereka disuruh berpura-pura telah mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas sedang pergi ke luar kota Baginda Raja. Baginda Raja pun merasakan ada kejanggalan atas laporan beberapa prajuritnya. Itu aneh. Untuk apa Abu Nawas pergi ke luar kota? Tanya Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh 3 orang pengawal pribadinya untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Dan ternyata Abu Nawas tidak pergi kemana-mana. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, kemarilah. Sudah lama kita tidak bertemu. Sambut Baginda Raja. Abu Nawas selalu dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas selalu di sampingnya, sementara Abu Jahal terlihat cemas dengan kehadiran Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya dengar kamu bisa tahu bahasa burung. Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja. Benar sekali paduka. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas.
berpura-pura tidak tahu. Beberapa hari belakangan ini, aku selalu terganggu oleh teriakan burung hantu. Berkali-kali kamu tahu apa yang dikatakan burung itu. Apa sih sebenarnya yang diteriaki burung tersebut? Tanya Baginda Raja. Tidak berapa lama, dengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan burung hantu. Waduh, bahaya Paduka. Ini sangat bahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu? Sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, ujar Abu Nawas berlaga cemas. Memangnya apa yang dikatakannya? Tanya Baginda Raja. Penasaran, dia mengatakan sarangnya telah hancur dan dia juga memperingatkan Paduka kalau Paduka terus menyengsarakan rakyatnya, maka istana Paduka juga akan hancur seperti sarangnya, jawab Abu Nawas. Menjelaskan penyengsaraan, bagaimana aku justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan, aku juga memberi bantuan modal bagi siapa saja yang ingin membuka usaha. Dan urusan ini aku percayakan kepada Abu Jahal, balas Baginda Raja. Itu kan yang Paduka tahu, karena Paduka hanya mendengar laporan dari menterinya. Paduka tidak langsung bertemu dengan rakyat, tutur Abu Nawas. Baik, sekarang juga saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, timbal Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena kedatanganku kemari juga bersama para warga. Mereka semua sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana. Mendengar hal itu, teringat Abu Nawas. Mulai keluar wajahnya yang mendadak pucat dan tubuhnya gemetaran. Baginda Raja pun lalu menemui para warga yang sudah berkumpul di ruang istana. Lalu mereka mengadukan perbuatan Abu Jahal yang selama ini menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja menjadi emosi. Kurang ajar kamu Abu Jahal, kamu berani berbuat lazim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyatku. Sekarang juga kamu saya pecat dan akan kamu menjalani hukuman penjara. Dengan wajah tertunduk lesu, Abu Jahal diseret masuk ke dalam penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas juga memberitahu baginya raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin memberitahu perbuatan Abu Jahal. Tapi ketika akan memasuki istana, dia dihalang-halangi oleh beberapa prajurit yang telah disogok oleh Abu Jahal. Seketika itu, Paduka langsung memerintahkan untuk menahan beberapa prajurit bayaran tersebut. Ini semua salah kamu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia untuk menjadi menteri. Maka dari itu kamu juga harus menerima hukuman atas perbuatanmu, ucap Baginda Raja. Saya akui itu memang salah saya Paduka dan saya siap menerima hukuman, balas Abu Nawas. Dengan lapang dada, Abu Nawas menjalani hukuman penjara selama sebulan. Sedangkan Abu Jahal dan beberapa prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang cukup lama. Harta kekayaan Abu Jahal, hasil kejahatannya juga langsung disita oleh Baginda Raja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.